seperti jembatan. Sebetulnya, maaf ya, dana desa sudah kita keluarkan ke desa. Dan jembatan-jembatan yang gantung itu harganya 300 juta, 400 juta, 500 juta. Katakanlah yang 100 meter panjang, paling 800 juta ada. Dan mereka terima 1 miliar 1 tahun. Kan bisa dia cicil 3 tahun, 4 tahun, jembatan yang bagus pun. Iya, betul. Tapi sudahlah, saya tidak mau tanya kemana. Kedengaran gagah banget statementnya Pak. Tapi maaf Pak, sepertinya Bapak lupa atau memang nggak tahu regulasi dana desa ini. Miris banget kalau sampai Bapak beneran nggak tahu regulasinya. Bagaimana aturan main dana desa yang dibuat oleh pemerintah pusat sendiri. Dana desa 1 miliar per tahun. Masa jembatan rusak harus teriak juga ke pemerintah pusat? Itu kalau istilah pepatahnya jauh panggang dari api. Dia menyuruh lari tapi kakinya diikat tali regulasi, kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Jadi begini, saya jelaskan untuk para pendukungnya, dengarkan baik-baik ya. Jangan terlalu fanatik banget sama Prabowo. Banyak blundernya ini presiden. Kalau lagi berapi-api model begini. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Namun operasionalnya setiap tahun dikunci oleh Permen Desa PDTT. Dengan prioritas penggunaan dana desa. Faktanya, desa memang punya kewenangan, tapi kewenangan lokal berskala desa itu seringkali kalah telak oleh prioritas. Contohnya, kalau menteri bilang tahun ini fokus 40% untuk BLT dan 20% untuk ketahanan pangan. Sementara jembatan desa putus, tapi anggarannya harus disesuaikan dengan plot wajib dari pusat. Ya kepala desa nggak bisa apa-apa. Kalau dipaksakan bangun jembatan, Kades bisa diperiksa inspektorat karena dianggap menyalahi prioritas pusat. Dana desa itu bukan uang saku yang bisa dipakai Kades sesuka hati buat benerin jembatan yang tidak layak atau rusak. Tangan Kades itu diikat oleh Permen Desa. Setiap tahun pusat sudah mengatur plotnya. Sekian persen buat ini, sekian persen buat itu. Dan itu harus sesuai dengan instruksi dari Kemendes, Pak. Kalau jembatan rusak tapi nggak masuk instruksi prioritas dari Kementerian Bapak, Kades bisa mondok di Hotel Prodeo, Pak. Memang saya akui, banyak masyarakat yang tidak tahu informasi seperti ini. Tapi kalau presiden sampai nggak tahu, entahlah Pak. Mungkin memang benar kata Bapak, bubar negara ini tahun 2030. Selama dana desa masih disetir lewat instruksi pusat, yang kaku, jembatan rusak akan tetap ada, jalan rusak akan tetap lestari. Karena Kades takut masuk penjara kalau pakai dana desa yang nggak sesuai juknis dari kementerian. Jadi kalau Bapak bilang, jangan teriak ke pusat, ya Bapak kasih dong otonomi penuh ke desa.